الحمد لله الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya, kita dapat kembali menunaikan salat fardu ibadah Jumat dalam keadaan sehat wal afiat di masjid yang indah dan penuh mubarak ini. Demikian pula salawat dan salam senantiasa pula beriring kehadiran Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. 79 tahun yang silam, Bapak Proklamator Republik Indonesia bersama Bapak Muhammad Hatta di Jalan Kebangsaan Timur memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia kala itu dengan satu harapan agar bangsa Indonesia dapat meraih dan merebut kemerdekaan serta dapat membangun dan membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Ini keinginan dan cita-cita proklamator kala itu. Para pendiri bangsa, the founding fathers, mereka berharap agar kita yang hidup di masa ini dan yang akan datang dapat mengisi kemerdekaan yang telah mereka rebut pada awalnya. Namun pun kita harus mengakui negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dahulu kala, kemudian terlepas satu bagian dari NKRI, itu pun tidak kita permasalahkan dan memang seperti itulah realitas sejarah. Jamaah Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, apa harapan mereka kala itu? Harapan itu adalah bagaimana bangsa Indonesia, bagaimana penduduk dan warga Indonesia dapat membangun negeri yang mereka perjuangkan dengan darah, dengan air mata, dengan harta dan jiwa, hanya sekedar untuk meraih kemerdekaan, kata kita. Hari ini kita bergembira karena kemerdekaan telah kita raih 79 tahun yang silam. Namun sebuah pertanyaan kecil kemudian muncul. Siapakah penduduk terbanyak? Siapakah mayoritas penduduk dan pemeluk agama yang terbanyak di NKRI? Jawaban kita hanya satu, Islam adalah agama mayoritas. Jamaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, mari kita melihat seperti apa Islam yang ada di masa kini. Para budayawan, para pemerhati, para sosiolog dan peneliti agama, mereka mengatakan dalam satu ungkapan yang kedengarannya indah namun miris untuk kita pahami. Apa kata mereka? Mereka mengatakan Al-Islam one of the misunderstood religion, yang artinya Islam adalah salah satu agama yang paling banyak disalahpahami. Mari kita lihat apa yang terjadi di masa sekarang. Para tokoh-tokoh agama saling mulai benci membenci, hujat menghujat, hasut menghasut, hina menghina, bahkan fitnah disebarkan di media sosial tanpa malu lagi dan tanpa merasa bahwa ia adalah tokoh yang mewakili agama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah,
Benarlah apa yang dikatakan oleh baginda Rasul pada 1400 tahun yang silam. Beliau mengatakan umatku di akhir zaman akan terpecah-pecah hingga mereka berjumlah 73 golongan, kata Nabi. Tapi hanya satu yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Itulah golongan ahli sunnah wal jamaah. Tapi suka atau tidak suka, 73 golongan ini semua mengakui bahwa mereka tidak masuk dalam kelompok yang 72, tapi mereka masuk dalam kelompok yang pertama, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang menyebabkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu golongan dengan golongan yang lain, yang sesama pemeluk Islam tidak malu-malu mempertontonkan akhlak yang buruk dan ingin agar mereka diikuti dan punya pengikut. Tidak satu pun yang mengatakan bahwa kebenaran itu adalah milik orang lain. Satu di antara kita, bahkan di masjid pun kadang-kadang masjid menjadikan tempat untuk menyebarkan fitnah, berita dan berbagai berita yang belum tentu memiliki kebenarannya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang hilang di masa sekarang kita ini adalah hikmah. Kalau umat terbagi 73 golongan, ulama'nya pun terbagi menjadi 2 golongan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan ada ulama yang patut kita ikuti dan teladani, itulah ulama akhirat namanya. Dan ada ulama yang harus kita tinggalkan dan tidak perlu kita contoh, itulah ulama dunia namanya. Kita tidak usah melihat, tidak usah memilih, dan tidak usah menentukan. Dengan kasat mata pun kita dapat melihat bagaimana seorang tokoh, seorang alim, seorang ulama yang begitu mampu dan begitu teganya mengkafir-kafirkan sesama umat Islam dan membid'ah-bid'ahkan sesama kita. Bukankah kebenaran itu hanya milik Allah? Bukankah kenyataan yang kita dapati Islam tinggal nama? Dan berapa banyak orang mengatakan di satu negeri umat Islamnya ada, tapi Islamnya tidak ada. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Bahkan yang sekarang-sekarang pun kita lihat betapa para ulama-ulama kita dibenci, ulama-ulama kita difitnah, ulama-ulama kita diadu domba, dan ternyata banyak ulama-ulama kita yang termakan dan terpancing untuk diadu domba, yang pada akhirnya kita umat yang kebingungan, yang mana akan menjadi teladan dan mana yang akan menjadi panutan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan yang dirahmati Allah. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, seorang ulama, seorang yang paham agamanya, tapi tidak pernah mau mengamalkan ajaran-ajaran agamanya dalam realita kehidupan sehari-harinya. Maka apa ungkapan itu mengatakan? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, mu'addabun min qabli 'ubbadil wathan. Seorang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya untuk diri dan orang lain, maka ia lebih berhak diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala disiksa oleh Allah Jalla Jalaluhu. Namun apa yang terjadi bagi ulama-ulama akhirat? Mereka ditinggalkan, mereka dibiarkan, mereka dianggap sebagai musuh yang harus pertama-tama disingkirkan sebelum kita mengamalkan kehidupan dunia, dan kita tidak butuh kepada agama. Bukankah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sayati zamanu ala ummati yadkhuluna al-masajid wa yajlisuna fihi hilatan wa laysa lahum bihi hajah. Di akhir zaman kau akan lihat, kata Nabi, umat Islam berbondong-bondong masuk ke dalam masjid, duduk berhadap-hadapan, dan mereka berbicara tentang dunia, dan seakan-akan di masjid mereka tidak butuh kepada Allah Rabbul Jalil. Dan itu fakta yang kita lihat hari ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati zamanu ala ummati yatirruna min ulama'ihim wa fuqa'ihim kama yatirru balani an az-zi'bi fayabtalihumullah bi thalathatin baliyat. Al-ula, yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim, wa thaniyah yusallitu alaihim sultanan zaliman, wa thalithah kharaja min ad-dunya bidal iman. Demikian Nabi mengatakan dan mengingatkan kita pada umat akhir zaman. Akan datang di akhir zaman di tengah-tengah umatku
Mereka akan lari berbondong-bondong meninggalkan ulama-ulamanya dan para fuqaha-fuqahanya, sebagaimana engkau melihat seekor kambing lari terbirit-birit meninggalkan seekor serigala. Maka umat yang seperti itu, kata Nabi, Allah akan berikan mereka 3 petaka sekaligus dikala mereka hidup. Yang pertama, kata Nabi, yarfa'ullahu al-baraka min kasbihim, Allah akan angkat dan Allah akan hilangkan keberkahan dari apa yang mereka usahakan dan dari apa yang mereka dapati di dunia ini. Inilah petaka yang pertama bagi umat yang meremehkan, mencaci dan menghina para ulama-ulamanya. Kemudian kata Nabi, wa thaniyah, petaka yang kedua adalah yusallitullah alaihi zaliman sultanan zaliman, Allah akan jadikan pemimpin yang lahir di tengah-tengah mereka, yaitu pemimpin yang zalim, yang tega untuk mengkhianati umat dan bangsanya. Inilah petaka yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan petaka yang ketiga, kata Nabi, yakhruju minad dunya bidal iman, mereka umat yang seperti itu akan keluar dari muka bumi ini, akan meninggalkan dunia ini tanpa iman, kata Nabi. Itulah petaka yang paling besar di antara sekian banyak petaka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini yang hilang dari kita umat Islam, sebagaimana yang Nabi katakan, al-hikmatu dhalatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha, kata Nabi. Sesungguhnya yang hilang bagi orang mukmin hari ini adalah al-hikmah. Al-hikmah lah yang hilang dari tengah-tengah kita. Dan barang siapa yang mendapatkan hikmah itu di mana saja, kata Nabi, maka orang mukmin lebih berhak untuk mengambilnya kembali. Hikmah yang dimaksud adalah, kata Quran, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi al-hikmah oleh Allah, sadarlah ia telah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah. Dan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yuhibbu rusyda. Demikian Nabi mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah berikan dia pemahaman dan bagaimana caranya dia memahami agamanya dari para ulama-ulamanya, maka Allah karuniakan kepadanya ilham sebagai petunjuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, inilah fakta hari ini. Sulit kita membedakan mana ulama dunia dan mana ulama akhirat. Beginikah yang diharapkan oleh para proklamator? Beginikah yang diharapkan oleh para pejuang-pejuang bangsa yang menghalalkan darah mereka untuk digugurkan dari tanah air yang kita cintai ini? Hari ini kita umat Islam yang mengisi kemerdekaan itu dengan fitnah, gibah, dan saling tuduh menuduh seakan-akan kebenaran hanya milik mereka, bukan milik orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Pun kalau kita tidak menerima satu keturunan yang mulia yang kataannya berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah dia berilmu, ia menjadi orang yang saleh dan ahli ibadah. Bukankah kita menghormati ulama kita, bukan menghinanya, bukan menghujatnya? Dan kita tanpa kita sadar, setiap orang yang melike, yang menonton, yang mengomentari fitnah yang tersebar di media sosial, kita telah mengambil bagian menjatuhkan marwah para ulama, yang sekaligus juga menjatuhkan Islam sebagai agama. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam mulia dan sangat tinggi kedudukannya. Kita yang memuliakan, kita pula yang mampu menghinakannya. Inilah Islam hari ini. Semoga khutbah yang singkat di hari ini membawa nasihat yang indah dan yang terbaik bagi kami yang menyampaikan dan bagi kita semua yang mendengarkan. Dengan izin dan inayah Allah, semoga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memandang dan melihat wajah-wajah umat di akhir zaman dengan syafaat sebagai janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepadanya. Allah Rabbul Jalil, kita bermohon semoga Allah memberi pertolongan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله،
اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، وقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يهدينا ويهديكم سواء السبيل ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويدخلنا الجنة مع سلفنا الصالحين، لا يبعدنا منه لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة الجدير. اللهم اجعلنا من أهل الخير واحينا في الخير واحشرنا مع أهل الخير. أسأل الله يمن علينا بالغدو بجاه الرسول وسلف الفحول وثبتنا على الصراط المستقيم وادخلنا دار النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا. اللهم يا من لا يشبع سمع عن سمع ويا من لا تغلقه كثرة المسائل ويا من لا يتبرم بالحاح عباده المؤهين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرام استجابتك، أنت المستعان وعليك البلاغ يا حنان يا منان يا أكرم الأكرمين. يا اللهم يا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.